Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Aprilia dan saya dari kelas 11-6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter. Tapi sebelum itu, yang perlu kita ketahui bahwasanya di suatu negara, stabilitas harga dan juga peredaran uang itu sangat penting. Maka dari itu, pemerintah melakukan suatu kebijakan, yaitu kebijakan moneter. Nah, sebenarnya apa sih itu kebijakan moneter? Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi peredaran uang yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, tujuan dari kebijakan moneter yaitu antara lain menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi pengangguran. Nah, jenisnya itu ada dua. Yang pertama, kebijakan ekspansif bertujuan menambah jumlah uang beredar, sedangkan kebijakan kontraktif bertujuan menguranginya. Nah, jadi instrumen-instrumen dari kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama itu adalah suku bunga. Jadi pemerintah itu mengendalikan suku bunga. Ketika inflasi, suku bunga akan ditingkatkan, dan ketika deflasi, suku bunga akan diturunkan. Kenapa ketika inflasi suku bunga itu dinaikkan? Agar lebih banyak masyarakat itu yang memilih menabung, karena tingkat suku bunganya tinggi dan mereka lebih untung dibanding mereka harus meminjam. Karena ketika mereka meminjam, suku bunganya tinggi, otomatis mereka akan rugi. Sehingga lebih banyak masyarakat yang akan menabung, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu berkurang. Nah, yang kedua itu adalah operasi pasar terbuka. Jadi pemerintah itu menjual surat berharga mereka ketika inflasi, sehingga masyarakat membeli surat berharga itu. Uang yang dipegang dari masyarakat pindah ke pemerintah, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu juga berkurang. Itu ketika inflasi. Nah, yang ketiga adalah giro wajib minimum, yaitu menaikkan cadangan kas yang awalnya tadi misalnya cuma 7% naik jadi 9% cadangan kasnya, sehingga yang meminjam ke bank itu berkurang karena nominal cadangan kasnya itu bertambah. Cadangan kas yang harus disimpan. Nah, yang terakhir itu adalah kredit selektif. Jadi ketika inflasi, kredit itu dibuat menjadi kontraktif. Jadi masyarakat tuh susah untuk melakukan kredit karena banyak sekali prosedur ataupun registrasi yang dipersulit agar masyarakat itu tidak meminjam, sehingga peredaran uang itu tidak makin banyak. Beda lagi ketika deflasi. Ketika deflasi, kredit itu dibuat menjadi ekspansif, lebih longgar. Nah, di sini ada kesimpulan dari kebijakan moneter, yaitu ada 5 kesimpulan. Maka dari itu, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti.